Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafir Rizky Ramadhani dari 12 IPA 5 tahun ajaran 2024-2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan teks cerita sejarah saya yang berjudul Kebo Iwa. Jadi sebelum masuk ke cerita saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang sepasang suami istri yang rukun dan berkecukupan. Namun, kebahagiaan mereka belum cukup mereka rasakan. Karena sudah bertahun-tahun menikah, mereka juga belum diberikan keturunan. Tak henti mereka berdoa setiap hari kepada Sang Pencipta agar diberi keturunan anak. Hingga suatu waktu, sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, bayi itu ternyata istimewa karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Meski masih bayi, porsi makannya sudah menyerupai orang dewasa. Semakin hari ia tumbuh semakin besar sehingga bertambah pula nafsu makannya. Lama-kelamaan besar tubuhnya melebihi ukuran orang dewasa. Lantas, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Kebo Iwa yang berarti paman kerbau. Kebo Iwa yang tumbuh semakin besar membuat kedua orang tuanya kewalahan. Kedua orang tuanya tak sanggup lagi memenuhi nafsu makan Kebo Iwa, sehingga harus meminta bantuan dari warga desa. Sejak saat itu, kebutuhan pangan Kebo Iwa turut ditanggung seluruh penduduk desa. Meski begitu, Kebo Iwa sebetulnya dapat diandalkan karena tubuh dan tenaganya yang besar. Kebo Iwa kerap dimintai pertolongan untuk mengangkut batu, meratakan tanah, memindahkan bangunan, membendung sungai, hingga menggali sumur. Semua itu Kebo Iwa kerjakan karena imbalannya yang disiapkan warga desa baginya yaitu makanan yang berlimpah. Di sisi lain, warga desa juga cemas ketika penghujung musim hujan tiba, sebagian besar penduduk yang hidup dari pertanian mengkhawatirkan persediaan bahan pangan ketika musim kering datang. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan Kebo Iwa yang luar biasa besar, sementara kebutuhan pangan mereka sehari-hari saja terbatas. Mereka dilanda ketakutan membayangkan amarah Kebo Iwa yang kelaparan dan mengamuk sejadi-jadinya. Hal meresahkan ini membuat warga berpikir agar ketakutan itu tidak menjadi kenyataan. Akhirnya, warga berhasil menemukan suatu siasat untuk menyingkirkan Kebo Iwa. Suatu hari, warga menemui Kebo Iwa yang sedang asik menyantap makanan yang disiapkan untuknya. Para warga menyampaikan keluh kesah mereka bahwa banyak rumah warga yang rusak akibat ulah Kebo Iwa ketika mengamuk. Kebo Iwa bersikeras bahwa itu terjadi karena kesalahan penduduk desa yang tidak memberi makanan yang cukup untuknya. Warga desa mengatakan bahwa kekurangan makanan itu terjadi karena gagal panen akibat air yang tidak lagi tersedia di musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi, jika Kebo Iwa bisa membuatkan sumur yang besar, pertanian akan kembali subur. Air dari sumur itu akan digunakan warga untuk mengairi sawah-sawah dan lahan pertanian sehingga tak ada lagi gagal panen dan bahan pangan yang berkecukupan. Jika sanggup membuat sumur besar tersebut, warga meyakinkan Kebo Iwa bahwa mereka akan memberinya makanan seberapapun banyaknya yang Kebo Iwa mau. Bagi Kebo Iwa, membuat sumur adalah hal yang kecil baginya. Ia pun menyetujuinya, bahkan semakin semangat mendengar permintaan tolong penduduk desa. Ia tidak sabar membayangkan betapa puas dirinya dengan makanan yang berlimpah yang diberikan oleh warga desa. Kebo Iwa membangun kembali rumah-rumah penduduk yang rusak karenanya dan menggali tanah di tempat yang sudah ditentukan. Pada saat yang bersamaan, warga mengumpulkan batu-batu kapur di sekitar tempat galian Kebo Iwa. Kebo Iwa kemudian bertanya, "Untuk apa batu-batu kapur besar itu dikumpulkan?" Kata warga desa, batu-batu itu disiapkan untuk rumah Kebo Iwa. Ia pun semakin bersemangat menggali tanah sumur hingga air mulai terpancar keluar dari tanah. Kebo Iwa pikir pekerjaannya sudah selesai, namun ternyata belum. Kepala desa mengatakan bahwa sumur yang digali masih kurang besar untuk menjadi sumber air satu desa. Menurut dan percaya, Kebo Iwa pun terus menggali lubang tanah hingga semakin besar dan dalam. Setelah bekerja, Kebo Iwa akhirnya kelelahan beristirahat untuk makan.
Warga rupanya sudah menyiapkan makanan yang banyak bagi Kebo Iwa, dan hal itu membuatnya sangat senang. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa langsung menyantap seluruh makanan di depannya. Kekenyangan, Kebo Iwa mengantuk luar biasa dan tertidur pulas hingga mendengkur di dalam sungai hasil galiannya. Ternyata, tidurnya Kebo Iwa adalah waktu yang ditunggu-tunggu warga desa untuk menjalankan siasat yang telah disiapkan. Kepala desa memerintahkan warga untuk melempar batu-batu kapur besar yang sudah disiapkan ke dalam galian sumur Kebo Iwa. Ketika warga beramai-ramai melemparkan batu ke lubang tersebut, Kebo Iwa tetap tertidur nyenyak dan tidak menyadari apa yang dilakukan oleh warga. Setelah itu, air dari dalam tanah terus keluar mengisi galian sumur. Batu-batu kapur pun semakin memenuhi galian tersebut. Kebo Iwa yang tertidur di dalamnya sontak tersedak dan terkejut menyadari hal yang terjadi. Malang ketika Kebo Iwa bangun, semuanya sudah terlambat. Rasa kenyang ditambah air dan bebatuan yang memenuhi galian sumur membuatnya tidak sanggup keluar dari sumur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kebo Iwa menjadi tidak berdaya dan akhirnya mati terkubur di dalam galiannya sendiri. Celakanya, air dari dalam galian terus-menerus keluar sampai meluap dan membanjiri satu desa dan area sekitar. Akibat banjir, warga akhirnya kehilangan harta, benda, sawah, ladang, hewan ternak, dan rumah serta harta mereka. Semua berburu-buru mengungsi ke tempat yang lebih tinggi tanpa dapat menyelamatkan banyak barang. Dan beberapa desa yang tenggelam itu kemudian membentuk sebuah danau besar. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Batur. Kemudian timbunan tanah hasil galian Kebo Iwa yang menumpuk kemudian membentuk sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Batur. Jadi, moral dari cerita tersebut adalah bahwa sifat serakah, egois, tamak, serta melakukan segala sesuatu demi kepentingan pribadi dapat berujung merugikan diri sendiri dan sekitar. Meski kita hebat dan kuat sebagai individu, jika tidak memiliki rasa kasih lingkungan dan sesama pun tidak akan menerima kita. Sebaliknya, jika memiliki kelebihan maupun kekurangan, kita harus tetap rendah hati dalam membantu maupun menerima bantuan sesama. Sekian cerita dari saya. Jika ada salah kata atau kurang enak kata-kata saya, mohon dimaafkan. Setelah menonton video saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah guys!